Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sebagai harapan, apa yang telah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Boleh dipimpin ketua kelas? Amin. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan kita kali ini. Sebelumnya saya akan mengabsen kehadiran kalian semua. Mungkin ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Pembelajaran kita kali ini masih tetap sama dengan pertemuan kemarin, yaitu membahas tentang teks iklan, poster, dan slogan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, apa sih atau ada yang masih ingat apa dari pengertian teks iklan sendiri? Ya, silakan. Benar sekali. 100 untuk kamu, Umar. Iklan sendiri adalah pemberitahuan atau teks pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu slogan. Mungkin ada yang masih ingat apa itu slogan? Ya, Mabel silahkan. Benar sekali, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dibagi sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup prinsip dari suatu usaha. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada yang tahu apa itu poster atau ada yang masih ingat apa itu poster? Silahkan Fatimah. Benar sekali, poster sendiri adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum yang berguna untuk memberitahukan kepada semua orang atau mempromosikan tetap suatu barang dan jasa. Baik, sebelum pembelajaran kita mengarah ke yang lebih jauh, saya akan membacakan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada pertemuan kita kali ini. Yaitu yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Adapun indikator pencapaian kompetisinya, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan ciri-ciri atau komponen dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster berdasarkan teks iklan yang dibaca atau didengar dan disaksikan. Kemudian yang kedua, menganalisis langkah-langkah penulisan iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menulis gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu mempresentasikan iklan, slogan, dan atau poster yang ditulis dengan berbagai variasi. Baik, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu pola-pola penyajian iklan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pola-pola penyajian iklan? Silahkan Fatimah. Benar sekali, pola-pola penyajian iklan yaitu pola yang kita gunakan untuk menyusun iklan atau biasa disebut dengan jenis-jenis penyusunan iklan. Adapun pola-pola penyajian iklan sendiri ada 3 loh. Mungkin ada yang tahu dari teman-teman semuanya? Silahkan Pabel. Iklan media cetak, kemudian yang kedua iklan elektronik, yang ketiga iklan penawaran. Benar sekali. Saya kasih 100 ya untuk kamu. Mungkin yang pertama kita membahas tentang iklan media cetak terlebih dahulu ya. Iklan media cetak atau mungkin teman-teman di sini ada yang mengetahui apa itu iklan media cetak? Baik, Kamil silahkan.
Benar sekali, iklan media cetak sendiri yaitu iklan yang mengandalkan desain grafis. Soalnya biasanya tercantum pada media cetak. Iklan ini ternyata ada dua jenis lagi, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Kemudian membahas yang kedua yaitu iklan elektronik. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu iklan elektronik itu apa? Benar sekali, iklan elektronik yaitu iklan yang berbasis perangkat elektronik. Kemudian yang terakhir iklan penawaran. Mungkin teman-teman ada yang tahu iklan penawaran itu apa? Silahkan Ija. Benar sekali, iklan penawaran sendiri adalah iklan yang memiliki tujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Untuk selanjutnya yaitu struktur teks iklan. Dalam iklan biasanya ada dua struktur, yaitu yang pertama, mungkin ada yang tahu dari teman-teman? Pengenalan produk. Benar sekali Umar. Pengenalan produk ini biasanya itu sering disebut sebagai judul teks. Misalnya, obat jerawat itu biasa disebut dengan pengenalan produk. Jadi kita saat membaca, mungkin pembaca akan membaca iklan kita, itu langsung mengetahui apa produk yang kita kenalkan. Kemudian yang kedua, ada yang tahu dari struktur teks iklan sendiri? Benar sekali Nur. Yang kedua itu pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu apa? Pernyataan persuasif itu adalah pernyataan untuk mendorong pembaca dalam berbuat sesuatu. Baik, setelah pola penyajian, struktur, yang ketiga kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks iklan sendiri. Ada yang tahu kaidah kebahasaan teks iklan? Yang pertama apa? Kata persuasif. Benar sekali. Dalam teks iklan, kaidah kebahasaan yang pertama itu kata-kata yang sering muncul itu bersifat persuasif, yaitu bersifat bujukan atau dorongan. Kemudian yang kedua ada yang tahu? Silahkan Usman. Imperatif. Benar sekali. Jadi kata atau pernyataan dalam teks itu umumnya bersifat imperatif. Bagaimana imperatif itu? Imperatif itu kata yang berisi tentang permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Kemudian yang ketiga ada yang tahu? Silahkan Ija. Bahasanya sederhana, benar sekali. Jadi dalam kaidah kebahasaan teks iklan itu harus menggunakan kaidah kebahasaan atau bahasa yang digunakan dalam teks iklan itu harus bahasa sederhana, mudah diingat dan dipahami. Jadi kita sebagai penerima atau pembaca iklan setelah membaca itu kita paham apa produk yang ditawarkan, apa produk yang dijual, bagaimana respon kita terhadap iklan tersebut. Kemudian yang terakhir ada yang tahu? Silahkan Nur. Penyingkatan kata. Benar sekali. Dalam iklan, apalagi iklan baris ya, itu sering dijumpai penyingkatan kata. Hal itu untuk apa? Sedangkan dalam bahasa Indonesia penyingkatan kata itu lebih ke tidak boleh digunakan, lebih ke efektif. Tapi kalau dalam teks iklan sendiri biasanya menggunakan penyingkatan kata, apalagi untuk iklan baris. Hal itu gunanya untuk mengefektifkan kalimat dan mengefektifkan tempat supaya bisa dapat dijumpai dengan orang banyak. Setelah kita membahas pola penyajian, struktur, kaidah kebahasaan, yang terakhir kita akan membahas langkah-langkah menulis teks iklan. Ada yang tahu apa langkah pertama dalam menulis teks iklan? Silahkan Umar. Benar sekali. Jadi saat kita menulis iklan, yang pertama kita harus mulai iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak. Lantas pernyataan yang menarik itu pernyataan seperti apa sih? Misalnya, Anda sering stres, ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu kurang dari 30 menit, itu termasuk pernyataan yang menarik perhatian khalayak.
Kemudian setelah itu kita apa sih langkah kedua? Silahkan Ica. Benar sekali. Jadi kita setelah memulai dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yang kedua kita harus menawarkan solusi. Solusi apa yang kita berikan? Solusi apa yang bisa kita berikan untuk para pembaca? Ya, misalnya, ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari. Jadi di sini kita itu menyampaikan atau menawarkan solusi, yaitu untuk mengurangi dan melenyapkan jerawat, yaitu dengan ramuan jamu cantik. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu? Silahkan Mabel. Benar, menunjukkan bukti. Jadi, bagaimana sih menunjukkan bukti itu? Misalnya ya, menunjukkan bukti. Sudah ada 11.500 orang wajahnya kembali putih berseri setelah minum produk kami. Baik, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Kemudian Ibu akan memberikan selembar contoh teks iklan yang tugas kalian yaitu menganalisis pola penyajian iklan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, struktur teks iklannya itu bagaimana, lengkap atau tidak. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasaan yang kalian temukan dalam teks iklan tersebut apa saja. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Silahkan berhitung dari nomor 1, 2, 3, 4, kemudian kembali lagi ke nomor 1 ya. Silahkan. Baik, setelah ini silakan kalian bergabung ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 mulai dari sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan kalian kerjakan. Saya beri waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan tugas ini. Nanti setelah ini kalian mempresentasikan ke depan ya, diwakilkan satu kelompok satu. Silakan. Baik, sudah 30 menit berjalan. Apakah sudah selesai semuanya? Selanjutnya, silakan dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Dan yang terakhir kelompok 8. Setelah saya mendengar dari semua jawaban dari teman-teman, saya rasa semuanya sudah benar sekali. Jadi, saya setelah pembelajaran ini saya mengetahui bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang saya berikan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Silakan Umar. Benar sekali. Terima kasih Umar atas kesimpulan yang telah diberikan. Jadi kali ini, pada pertemuan ini kita membahas tentang pola penyajian teks iklan, struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulis teks iklan. Sebagai pemahaman kalian semua, Ibu berikan tugas pada buku paket halaman 54 kegiatan 2.9 poin A dan B. Di situ ada dua poin, yaitu poin A dan B. Silakan kalian kerjakan. Minggu depan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya sesuai jam ini. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.